Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan menjelaskan hasil analisis kami tentang hasil observasi kami. Selamat menyaksikan. Saya Ahmad Surahudin Irsad. Saya Meria Cindy Amanda Putri. Saya Berliana Aulia Fitri. Saya Sofia Wardatul Jannah. Saya Dahlia Sa'diyah. Saya Dea Aminatul Khairiyah. Saya Dea Aminatul Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari penelitian ini. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Misbaitur Rahman, sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah di Surabaya, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam menggunakan media digital, serta menilai efektivitas penggunaan media digital dalam pembelajaran. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa implementasi penggunaan media digital di Misbaitur Rahman masih tergolong rendah. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi yang pertama, yaitu kurangnya fasilitas. Sekolah ini tidak memiliki fasilitas seperti lab komputer, proyektor yang berfungsi dengan baik, dan keterbatasan perangkat teknologi. Hal ini membuat guru kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman guru. Sebagian besar guru di sekolah ini belum terlalu terampil dalam menggunakan teknologi digital, seperti membuat presentasi dengan PowerPoint. Beberapa guru lebih mengandalkan metode ceramah dalam mengajar. Yang ketiga, yaitu kondisi kelas yang kurang nyaman. Ruang kelas di sekolah ini cukup kecil yang membuat suasana belajar menjadi kurang nyaman. Siswa di sekolah tersebut juga memiliki keterbatasan dalam akses teknologi, meskipun mereka mempelajari Microsoft Word saat jam mata pelajaran TIK. Meskipun ada kendala-kendala tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan media digital dianggap lebih efektif dalam pembelajaran daripada metode tradisional seperti ceramah. Hal ini karena media digital memungkinkan transfer materi dengan cepat dan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dalam rangka meningkatkan penggunaan media digital dan efektivitas pembelajaran di Misbaitur Rahman, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman guru tentang teknologi digital, memperbaiki fasilitas teknologi, dan merancang strategi pembelajaran yang lebih interaktif menggunakan media digital. Oke, lanjut saya Ahmad Surahudin Irsad akan menjelaskan kenapa kami memilih lokasi penelitian kami di MIS Baitur Rahman. Jadi ada beberapa alasan mengapa kami memilih sekolah tersebut sebagai tempat tujuan penelitian. Yang pertama, tantangan penelitian. Keterbatasan alat dan media teknologi di sekolah tersebut dapat atau bisa saja menjadi tantangan yang menarik bagi penelitian kami. Ini dapat memungkinkan kami mengidentifikasi solusi dan inovasi apa yang sekiranya cocok untuk mengatasi masalah teknologi di sekolah tersebut. Yang kedua, peluang inovasi. Jadi keterbatasan itu seringkali memicu inovasi. Di sini penelitian kami mungkin saja dapat membantu mengembangkan solusi yang hemat biaya atau efisien yang bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah dengan alat atau anggaran terbatas. Yang ketiga, peningkatan akses. Dengan fokus pada mengatasi keterbatasan alat teknologi, penelitian kami dapat membantu sekolah meningkatkan akses siswa dan pendidik terhadap sumber daya teknologi yang penting bagi pembelajaran. Yang keempat, akses yang mudah. Jadi memilih sekolah yang dekat dengan institusi kami memudahkan kami untuk melakukan kunjungan dan interaksi dengan siswa, guru, tenaga pendidik, warga sekolah, dan lain-lain. Jadi itu akan mempermudah kami dalam pengumpulan data dan observasi langsung. Mengurangi perjalanan jauh juga dapat membuat penelitian kami lebih efisien dan terjangkau. Yang kelima,
pengembangan keterampilan. Jadi melakukan penelitian di sekolah tersebut dapat membantu kami mengembangkan keterampilan kami atau mengembangkan keterampilan penelitian kami. Jadi memilih sekolah yang terbatas dengan teknologi dan berlokasi dekat dengan kami sebagai tempat tujuan penelitian dapat memberikan banyak peluang atau manfaat menarik seperti mengembangkan pemahaman kami dalam bidang teknologi informasi, juga memiliki keuntungan seperti kemudian akses, tempat yang dekat, peluang kolaborasi, dampak positif, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya Nda Sadia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan metode wawancara dan observasi yang sudah kami lakukan di Miss Baitur Rahman. Kelompok kami menggunakan metode wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah, guru, kelas, beserta murid-murid tentang bagaimana penerapan media pembelajaran berbasis teknologi informasi di Miss Baitur Rahman. Dengan daftar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah kita peroleh dari hasil wawancara dan observasi, kami menyimpulkan bahwa pengimplementasian media belajar dengan teknologi informasi di Miss Baitur Rahman masih tergolong rendah, dikarenakan sekolah belum menyediakan fasilitas yang menunjang teknologi informasi seperti halnya lab komputer dan juga belum meratanya proyektor di setiap kelas, serta kurangnya pemahaman guru-guru di sekolah mengenai teknologi. Misalnya dalam pembuatan PPT, gurunya masih mengalami kesulitan. Di sana, guru juga lebih mengandalkan metode ceramah sehingga membuat murid-murid cepat bosan. Oke, dilanjutkan. Pemilihan materi serta sebab-sebab kelompok kami milih materi ini. Materi ajar yang disusun dan dipilih di sini yaitu proses terjadinya hujan, di mana materi ini terdapat pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD atau MI. Nah, kami milih materi ini dikarenakan beberapa sebab. Dari yang pertama, dikarenakan hujan merupakan fenomena penting dan sangat relevan bagi kehidupan. Jadi, sangat penting bagi siswa mengetahui dan memahami bagaimana proses terjadinya hujan. Kedua, lebih menyadarkan siswa dalam menjaga keseimbangan siklus air. Dengan memilih materi ini, kami berharap siswa dapat membantu menjaga keseimbangan air agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses evapotranspirasi. Ketiga, siswa lebih peduli dengan lingkungan. Dengan terjaganya siklus air, maka dengan sendirinya lingkungan ikut terjaga. Keempat, siswa lebih menjaga kualitas air serta turut menjaga bumi. Dengan terjaganya siklus air dan lingkungan, maka kemungkinan terjaganya bumi juga ikut besar. Kelima, siswa paham apa peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem air. Tanpa mengenal jauh dan memahami tentang proses terjadinya hujan dan siklus air, maka siswa tidak akan pernah benar-benar paham detail apa peran mereka dalam proses ini. Jadi kesimpulannya di sini yaitu dengan memilih materi ajar ini, kami sangat berharap besar siswa dapat lebih paham apa peran mereka dan lebih sadar bahwasanya hujan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan air di bumi. Kami yakin bahwa pemahaman yang baik dalam materi ajar ini akan menjadikan siswa lebih peduli terhadap lingkungan, kualitas air, serta bumi kita. Langkah-langkah yang kami lakukan sebelum memilih dan menyusun materi ini yaitu pertama, kita mengidentifikasi dulu kurikulum yang sesuai dengan subjek apa yang akan kita ajarkan. Kedua, menetapkan tujuan dari pembelajaran dan materi yang akan kita pilih nanti. Ketiga, mengenali karakteristik siswa baik berupa pemahamannya serta lain-lain. Keempat, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar atas konteks di mana pembelajaran ini akan dilangsungkan. Kelima, memikirkan keseimbangan antara teori dan aktivitas interaktif. Saya Berliana akan menjelaskan mengenai implementasi materi pada media pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, yakni Miss Baitur Rahman. Nah,
Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan hasil observasi di sekolah, yakni Miss Baitur Rahman. Dari hasil yang kami peroleh setelah melakukan observasi di lapangan, kami memperhatikan bahwa siswa kelas 3 di dalam kelas susah untuk memfokuskan diri dalam mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu guru yang sedang menyampaikan materi. Selain itu, juga banyak anak-anak yang menyibukkan diri tidak memperhatikan guru tersebut dikarenakan siswa merasa bosan dan media yang digunakan kurang menarik. Maka dengan begitu kami menyusun aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa di dalam kelas dapat fokus dan tidak merasa jenuh. Alhasil, dalam mengimplementasikan teknologi pada pembelajaran, kami memilih media pembelajaran interaktif dengan menggunakan video animasi. Animasi yang kami buat menggunakan video animasi dari Wix Editor. Apa itu Wix Editor? Wix Editor adalah alat pengembangan animasi berbasis web yang dirancang pengguna untuk membuat animasi bergerak secara interaktif dan cocok bagi pemula. Dipilih oleh kami sebagai media pembelajaran karena fitur di dalamnya fleksibilitas dan mudah untuk dijangkau. Karena Wix Editor berjalan di web sehingga kami tidak perlu mengunduh install perangkat lunak tambahan. Dengan itu, tujuan kami menggunakan media pembelajaran dengan Wix Editor adalah sebagai alat pendukung media pembelajaran dalam mempresentasikan proses terjadinya hujan atau langkah-langkah proses terbentuknya hujan, termasuk seperti penguapan, konveksi, dan kondensasi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil form penilaian yang kami bagi ke seluruh teman-teman kelas A mengenai media pembelajaran berupa animasi, bagaimana proses terbentuknya hujan yang telah kelompok kami buat. Dan rata-rata mereka memberikan penilaian yang dinilai cukup layak. Kami membuat 4 soal pertanyaan, masing-masing pertanyaan yang menjawab 1 sangat kurang, itu tidak ada. Dan yang menjawab 2 itu juga tidak ada, dan yang kelima sangat baik itu pun juga tidak ada, dan rata-rata teman-teman kami memilih penilaian 3 dan 4, yakni cukup baik dan baik. Saya Sofia Wadaturjana, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang akan kami bawakan di Miss Baitur Rahman. Yang pertama, ini adalah mulai, kemudian kita menjelaskan tentang komponen siklus hujan, lalu urutan siklus hujan. Kemudian kita menampilkan tentang penjelasan komponen-komponen dengan durasi 0 sampai 10 detik. Lalu kita menampilkan lagi animasi matahari menyinari lautan dan air laut menguap jadi awan dengan durasi 10 sampai 16 detik. Apabila siswa belum paham tentang 2 materi ini, maka kita akan menjelaskannya lagi dan menayangkannya lagi lebih detail. Kemudian apabila siswa sudah paham, maka kita akan melanjutkannya di animasi selanjutnya, yakni awan kecil menjadi besar karena tertiup angin dan awan menghitam dengan durasi 16 sampai 19 detik. Apabila siswa belum paham, maka kita akan menjelaskannya lagi dan menampilkannya lagi. Dan apabila siswa sudah paham, maka kita akan melanjutkan selanjutnya, yakni air akan jatuh ke bumi yang disebut dengan hujan dengan durasi 19 sampai 28 detik. Apabila siswa belum paham, maka kita akan menjelaskannya lagi, dan apabila sudah paham, maka kita akan melanjutkan tampilan selanjutnya, yakni gabungan tampilan terbentuknya hujan dari awal terbentuk sampai akhir. Lalu pembelajaran selesai. Saya Meria Cindy Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart kegiatan belajar mengajar yang akan kami laksanakan di MIS Baitur Rahman Surabaya. Untuk yang pertama, yakni ada mulai di sini untuk konektor awalnya. Dilanjut untuk 2 input, ada pertama daftar materi dan yang kedua adalah pembuka. Untuk daftar materi kami berisi proses terbentuknya hujan, dan untuk pembuka kami isi dengan 2 kegiatan. Yang pertama adalah doa dan yang kedua adalah ice breaking. Doa kami lakukan bersama-sama, begitu pun juga dengan ice breaking, di mana ice breaking-nya kami memilih ice breaking sederhana. Ice breaking-nya nanti tepuk tangan. Jadi jika kami bilang tepuk pagi,
1 kali tepukan. Jika kami bilang tepuk siang, maka 2 kali tepukan. Jika kami bilang tepuk malam, maka setengah tepukan atau tidak bertepuk tangan. Nah, tujuan dari ice breaking adalah untuk meningkatkan konsentrasi siswa sebelum akhirnya siswa melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk ice breakingnya nanti kami akan memaksimalkan dan memberikan siswa agar bisa menjadi kompak keseluruhan. Oke, yang berikutnya masuk ke proses yang pertama, yaitu ada salam. Dilanjutkan yang kedua, yaitu memaparkan media pembelajaran. Dilanjutkan menjelaskan tentang proses terbentuknya hujan. Nah, jika masih ada siswa yang belum paham, maka kita akan melakukan penjelasan ulang di bagian media pembelajaran. Oke, jika sudah paham, kita melanjutkan ke proses terbentuknya hujan. Yang pertama adalah memaparkan tentang evaporasi. Jika siswa memahami, maka kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu memaparkan tentang kondensasi. Namun, jika siswa belum paham, kita akan mengulanginya menjelaskan mengenai tentang evaporasi. Oke, setelah kondensasi, jika siswa paham, memasuki tahap berikutnya, yaitu dengan memaparkan tentang presipitasi. Jika siswa belum paham, kita akan menjelaskan ulang di bagian tentang kondensasi. Kemudian, sebelum akhirnya masuk ke bagian output yaitu penutup, kita akan memastikan dulu kepada semua siswa apakah mereka telah mengerti betul tentang proses terbentuknya hujan dari awal hingga akhir. Jika sudah, maka kita akan melakukan penutup. Jika belum, maka kita akan menjelaskan ulang yang diawali dari memaparkan media pembelajaran dan diakhiri dari tentang presipitasi. Begitu seterusnya. Nah, jika sudah penutup, maka proses terakhir yakni salam dan konektor terakhir yaitu selesai. Sekian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum